Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Jadi alhamdulillah bisa kita ketemu di perkuliahan walaupun mundur kurang lebih 2 jam dari yang seharusnya jam 9 ke jam 11. Dikarenakan saya tadi harus bimbingan dengan supervisor yang ada di Malaysia, kelanjutan riset saya atau pendidikan saya. Jadi terpaksa saya harus mengundurkan ya ke jam 11. Mungkin untuk beberapa waktu ke depan hal ini akan beberapa kali terulang untuk mundur atau maju, jangan-jangan deh jam 8 misalnya. Tapi insya Allah informasinya akan saya sampaikan di grup kelas. Jadi tolong nanti untuk hari Jumat di standby-kan saja waktunya, karena kemungkinan perubahan-perubahan yang sifatnya mendadak seperti tadi akan terjadi. Baik, karena ini menjelang sholat Jumat, jadi kita efektif dan efisien untuk bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Dan saya tahu Jumat sekarang lepas jam 12 ya, sekitar jam 12.10 atau 12.15, kurang lebih seperti itu. Jadi kita masih punya waktu, cukup waktu untuk bisa mengisi waktu sekitar sejaman atau kurang untuk bisa memberikan materi ini. Dan materi ini juga tidak terlalu banyak yang akan disampaikan, karena yang pertama saya akan bahas tentang storyboard ya, sekilas tentang storyboard. Yang kedua saya akan bahas tentang satu materi utama untuk memperkenalkan Premiere Pro yang nanti kalian jadi praktekkan di rumah, kemudian nanti tugasnya bisa kalian sharing di Instagram ya tugasnya. Baik, jangan lupa mengaktifkan kamera depan baik di perangkat handphone maupun juga di PC atau laptop. Lalu juga ketua kelas dan atau teman-temannya untuk bisa mengisi daftar hadir, jangan sampai telat kayak kemarin di mata kuliah animasi. Diusahakan siang ini selesai kuliah, selesai sholat Jumat terus sudah di-share, sudah di-submit di grup, kemudian juga beberapa fotonya. Jadi bisa diambil sekarang dan dilihat. Silakan ketua kelasnya mantau siapa saja yang kuliah pada hari ini. Usahakan bagi yang tidak bisa mengaktifkan kamera di chat ya, biar nanti tahu ketua kelasnya bahwa kalian tidak mengaktifkan kameranya alasannya apa, begitu ya. Baik, saya akan sharing dulu materinya. Baik, ini adalah storyboard dan saya tulis di bawahnya subnya adalah sebuah pengantar gitu ya. Sebuah pengantar. Pertanyaannya, mengapa storyboard ini penting gitu ya. Storyboard ini adalah kerangka langkah-langkah dalam proses pengerjaan sebuah proyek multimedia gitu. Jadi kalau kita membuat sebuah film pendek, kita wajib sebelumnya, ini bagian dari praproduksi ya. Jadi dalam sebuah produksi multimedia itu ada 3 bagian. Yang pertama praproduksi, kemudian saat produksinya, ketiga adalah pasca produksi. Nah, storyboard ada di sebelum ya. Dia akan membuat kerangka cerita. Jadi kalau buat film itu buat kerangkanya dulu, gitu ya, buat kerangka cerita. Jadi langkah-langkahnya, stepnya gimana, cerita, plot cerita. Jadi mau kemana dia, bagian-bagiannya mau kemana. Kemudian nanti dari situ akan kelihatan siapa pemerannya,
yang sesuai dengan wataknya. Misal kalau memang itu adalah cerita membutuhkan orang ya, karakternya kayak gimana, di mana lokasinya, siang atau malam, kemudian berapa orang yang terlibat dalam arti castingnya di situ, yang cast ya, yang berperan di situ, dan nanti akan diketahui juga harapannya adalah budgetnya, waktu dan budget. Jadi berapa lama proyek pembuatan film ini, lalu berapa banyak biaya yang dibutuhkan. Semuanya bentuknya masih estimasi berdasarkan storyboard yang dibuat, ya. Tentu saja itu bisa tepat, bisa lebih mahal atau lebih murah. Tapi yang jelas sudah ada perkiraan. Ya, ada perkiraan yang harus disiapkan terutama bagi produser ya, yang mempunyai biaya menyandang dana untuk pembuatan sebuah proyek film gitu. Sehingga dia akan berhitung, oh ini kayaknya terlalu besar budget dananya, akhirnya tidak akan dibiayai. Oh ini cukup, berarti dibiayai. Oh ini kayaknya kurang biayanya, maksudnya terlalu murah, ditambahin lagi storyboardnya biar lebih bagus gitu. Jadi semuanya jadi bahan evaluasi. Nah, tadi saya sampaikan ada ada saat pembuatan dan after ya, selesai pembuatan pasca produksi. Mana yang lebih penting? Jadi banyak versi. Kalau saya punya pendapat justru yang lebih penting adalah yang pra. Ada versi yang lain sama pentingnya, tapi saya lihatnya pra. Kalau persiapannya bagus, ya itu akan mengakibatkan produksinya bagus dan pascanya juga bagus. Gitu. Tapi kalau persiapannya kurang bagus, biasanya mengakibatkan ya produksinya bermasalah, pascanya bermasalah. Jadi produksi ini sangat penting, gitu ya. Mempersiapkan tim segala macam, berapa orang yang terlibat untuk membicarakan ini itu sangat penting, ya. Nah, ini yang selalu bagi para pemula itu yang selalu dilupakan. Jadi kalau saya nanti menyuruh kalian buat film gitu ya, pasti langsung mikirnya syuting gitu. Udah langsung syuting aja, tidak dipikirkan di perannya gitu. Kalaupun ada dipikirkan di perannya, ala kadarnya aja, yang penting ada di pra gitu. Padahal sebenarnya pra ini sangat penting, harus lebih lama, ya lebih lama. Saya selalu melihat atau mendengar ya beberapa praktisi perfilman bagaimana mereka membuat film ini gitu. Walaupun tidak terlalu detail dia cerita, tapi apa yang dia sampaikan itu ternyata sangat relevan dengan apa yang saya sampaikan sekarang, bahwa peran ini penting gitu. Di dalam sebuah channel YouTube itu si saudara Indonesia namanya Joko Anwar itu cerita bahwa waktu dia buat pra ini dia observasi dulu ceritanya. Bahkan dia buat cerita sampai 6 tahun sebelumnya dia udah punya ide cerita, dia tulis pelan-pelan gitu ya ceritanya itu ya. Saya mungkin Perempuan Tanah Jahanam itu film yang tahun 2020 kemarin gitu ya. Nah itu dia punya ide cerita udah cukup lama gitu. Nah baru diwujudkan 6 tahun sesudahnya gitu. Jadi artinya perannya udah lama banget gitu. Dia pelan-pelan ngerjainnya, jadi nggak bisa semuanya instan. Itu menurut versi Joko Anwar. Tapi kalau zaman sekarang kan anak muda pengennya instan semua. Nah kalau instan-instan kamu bisa lihat filmnya di sinetron di Indonesia. Itu rata-rata dia instan dalam proses pembuatannya. Sehingga kita tahu kualitas film yang dihasilkan juga tidak terlalu bagus gitu. Karena persiapannya yang tidak begitu matang. Gitu ya. Nah, ini adalah contohnya. Nah, jadi kita akan lihat dulu sebuah film sebentar ya.
Oke, jadi ini adalah sekilas tentang sebuah film yang cukup lama tentang film Batman ya, yang waktu itu kalau nggak salah sutradaranya Christopher Nolan menceritakan Batman menemui salah satu villain atau musuh besarnya itu Joker. Nah, pada waktu tadi kamu lihat cuplikan filmnya, film pendek tadi, ilustrasi film tadi bahwa dalam membuat itu dia membuat storyboard dulu gambar gitu ya. Nah, gambar itulah nanti jadi pegangan diwujudkan dalam bentuk syuting gitu. Jadi si Batman bawa motor menghadapi Joker yang lagi bawa mobil. Sampai sedetail itu. Memang nanti yang ini yang lebih sempurna. Setiap film yang dibuat pasti buat seperti itu gitu. Jadi ada orang yang khusus ilustrator, jadi yang membuat gambar-gambar itu. Pertanyaannya mungkin dari kalian, gambar ini untuk apa? Itu melihat semacam gambaran bagi sutradara, skenario maupun juga pemain film, semua yang terlibat dalam film bahwa nanti akan dibuatnya seperti ini, gitu ya. Nah, bentuk yang gambar tadi itu akan diwujudkan menjadi nyata dalam pengambilan gambar. Tentu diharapkan bisa sesuai, tapi kalau ada suatu hal yang memang nggak bisa sesuai, mendekati, ya mendekati. Nah, inilah yang disebut dengan storyboard. Ya, gambar-gambar itu disebut storyboard. Pak, saya nggak punya kemampuan membuat tulisan gambar gitu ya, karena membuat gambar itu memang orang yang punya bakat dan minat ke arah bagaimana gambar. Itu sudah ada beberapa aplikasi yang ada untuk pembuatan ini. Jadi aplikasi tentang storyboard. Jadi pakai aplikasi itu bisa. Masalahnya aplikasi ini berbayar gitu ya, itu yang jadi masalah. Dan buat mahasiswa big problemnya itu ya, aplikasi berbayar. Nah, lalu gimana ngakalinya? Ya, sudah pakai gambar yang biasa aja gitu ya. Pakai drawing atau tulisan tangan nanti di-scan gitu. Itu nggak ada masalah. Yang simpel-simpel aja. Jadi kalau nanti kamu belajar, saya kasih tugas misalnya ya, atau orang lain buat tugas, kamu diminta untuk membuat tugas akhir lah, proyek akhir. Diminta untuk membuat film tentang profil prodi manajemen informatika di Universitas Sriwijaya misalnya. Nah, nanti disuruh buat itu dulu dibuat, jangan ambil syuting dulu gitu. Kamu buat apa gitu. Mau dilihat unsurnya secara umum, ya, kampusnya, kemudian nanti mendekati ke Fasilkom atau pendekatan pendekatan fakultasnya dulu banyak. Kemudian nanti ke Fasilkomnya, di Fasilkom ternyata ada beberapa prodi, atau ambil fasilitasnya Fasilkom dulu, dari mulai lab sampai ke kantin, lalu nanti prodi belajar apa, udah itu nanti ruangannya, dosennya siapa saja, mata pelajarannya apa yang diajarkan, lalu nanti endingnya apa, ya seperti itu alurnya, nanti dibuat gambarnya, ya. Nanti kalau misalnya kamu buat tugas akhir nanti storyboard harus dibuat, ya. Saya minatnya nanti tugas akhirnya adalah buat film gitu ya, nanti berarti storyboard harus ada. Kalau saya pembimbingnya saya akan suruh itu gitu ya. Kalau saya pengujinya ya saya juga akan minta itu harus ada, kalau nggak ada berarti kamu nggak lulus dalam sidangnya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat. Storyboard adalah penyusun grafik seperti sekumpulan ilustrasi atau gambar yang ditampilkan secara berurutan, ya, secara berurutan untuk tujuan visualisasi grafik bergerak atau urutan media interaktif termasuk interpretasi website, ya. Jadi dia bentuknya gambar. Saya sudah sampaikan tadi ya. Kemudian proses pembuat storyboard ini dikembangkan pertama kali oleh Walt Disney. Ya, kamu tahu sendiri Walt Disney itu adalah sebuah studio atau perusahaan film, ya, yang sekarang termasuk perusahaan film terbesar di dunia. Nah, awalnya dia buat pembuatan storyboard, ternyata mereka yang buat duluan gitu. Ya, film animasi misalnya Donald Duck ya, Donald Bebek dan sebagainya, itu dibuat oleh Walt Disney dan itu buat storyboardnya dulu. Sampai sekarang kita masuk ke era Avenger atau Marvel Universe Cinematic. Nah, itu awalnya dibuatnya pasti dengan storyboard. Bahkan film WandaVision yang ada sekarang itu juga kan karena dia cerita tentang bagaimana habis after
Thanos tadi yang ada yang menghilangkan semua kekalahan di Endgame ya di Disney, lalu dilanjutkan oleh WandaVision. Nanti buat lagi apalagi kelanjutannya gitu ya. Loki katanya setelah itu dan seterusnya. Jadi itu dibuat alur-alurnya. Ini adalah tim ya, nggak mungkin sendirian. Mereka akan buat tim cerita, gitu. Menceritakan apa dan seterusnya. Menurut John Schumacher ya, storyboard pertama di Disney itu berasal dari buku komik ya pada tahun 1920. Tetapi menurut Christopher Finch, jadi Disney meminta animator Webb Smith dengan menciptakan ide menggambar scene pada lembar kertas yang terpisah dan menggantungkannya pada papan buletin untuk menceritakan sebuah cerita yang berurutan. Nah, storyboard yang sekarang kita kenal atau yang digunakan itu membuat kerangka pembuatan website dan produk media interaktif seperti iklan, ya, film pendek atau games ketika tahap perencanaan atau desain, ya, yang dibuat. Nah, untuk apa sih buat storyboard? Jadi ada untuk buat film animasi. Jadi nanti kamu di mata kuliah animasi juga kalau membuat sesuatu pakai storyboard juga. Kemudian ada untuk bisnis, ya, film bisnis. Ada media interaktif juga pakai storyboard. Nah, sebuah storyboard film, ya, sebuah storyboard film adalah bagian penting dalam film sebelum diproduksi untuk membantu sutradara, sinematografer, dan klien iklan komersial televisi memvisualisasi scene dan mencari masalah potensial sebelum terjadi. Nah, dalam membuat sebuah gambar bergerak, sebuah storyboard menyediakan tampilan visual dari kejadian yang akan terlihat melalui lensa kamera. Jadi kamu buat dulu gambarnya seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Nanti penata kamera segala macam berusaha mewujudkan storyboard itu dalam sebuah gambar bergerak ya atau film. Kemudian animasi. Nah, ini animasi yang kita pelajari kemarin ya. Dalam pengerjaan animasi dan efek khusus, tahap pembuatan storyboard bukan diikuti istilah sederhana disebut animatics ya. Untuk memberikan ide yang lebih bagus tentang bagaimana sebuah scene terlihat dengan gerakan dan timing waktu. Gitu. Jadi secara sederhana atau simple, animatik ini adalah serangkaian gambar tidak bergerak yang terdekat bersama dan ditampilkan secara berurutan. Jadi hampir sama sih sebenarnya bagaimana pembuatan daripada storyboard ini juga, gitu ya, di film animasi. Nah, kemudian untuk bisnis, ya, storyboard diadaptasi dari industri film ke bisnis, diawali oleh Howard Hughes dari Hughes Aircraft. Nah, sekarang digunakan oleh industri untuk merencanakan kampanye komersial sebuah proposal atau proyek lainnya digunakan untuk meyakinkan atau dimungkinkan untuk dilakukan. Ya, ini juga pakai storyboard bisa, gitu ya. Kemudian media interaktif, misalnya media pembelajaran multimedia interaktif, itu juga bisa digunakan. Jadi kamu nanti bisa belajar tentang sel ya, seperti digambar di sini. Nanti di sel tuh ada apa saja, apa di dalamnya, dan seterusnya. Gitu ya, nanti akan dibahas di dalam pembuatan sel ini, gitu ya. Kemudian kelebihan storyboard. Salah satu keuntungan pengguna storyboard adalah untuk membuat pengguna untuk mengalami perubahan dalam alur cerita, untuk memicu reaksi atau ketertarikan yang lebih dalam. Dari storyboard akan kita tahu bahwa film ini itu menarik atau enggak gitu. Film ini laku nggak untuk dijual. Banyak film yang boleh dikatakan tidak laku ya, dijual gara-gara barangkali di dalam storyboardnya tidak menceritakan kemungkinan peluang atau opportunity untuk dia laku apa enggak. Jadi kamu pernah nonton film apa gitu ya? Sebuah produksi ya, film itu sasarannya adalah banyak penonton gitu. Jadi nggak ada film itu hanya dibuat untuk sekedar supaya nggak untung. Semuanya pengennya untung secara finansial. Jadi bagaimana buat film yang menarik? Tentu jangan lupa dengan ditambahkan idealisme, gitu ya. Jadi buat film hanya sekedar untuk menambah uang aja mungkin bisa, tapi ada idealismenya. Ya, saya film Indonesia banyak penontonnya masih Dilan kalau nggak salah, film Dilan 1991 ya, kalau nggak salah. Film pertamanya Dilan, kan Dilan udah 3 film, itu 6 juta penonton.
atau film Warkop. Saya lupa. Pokoknya ada 2 film itu. Jadi ada film Warkop pertama juga sampai 7 juta. Nah, tapi kalau lihat dari kualitasnya, ya boleh dikatakan 2 film ini tidak begitu bagus-bagus banget gitu ya. Kalau dilihat gitu ya. Tapi orang suka nonton gitu ya. Warkop udah lama sekali nggak ada, jadi kangen dengan Warkop. Kayaknya banyak orang nonton. Walaupun secara alur cerita kalau saya pernah nonton ya tidak begitu menarik juga gitu ya, biasa-biasa saja gitu ya. Tapi orang buat film Gundala gitu ya, orang menarik, tapi ternyata nggak terlalu bagus juga, banyak yang nonton karena barangkali masih suka Dilan lah yang ada drama percintaannya menarik untuk lihat sama anak muda gitu. Kalau Gundala mungkin nggak terlalu. Apalagi film horor ya, jarang film horor yang top office juga jarang, walaupun ada beberapa sampai 3 juta penonton, tapi secara kualitas juga nggak begitu bagus gitu ya. Nah, seperti di gambar ini, jadi pembuatannya itu dari inovasi, invensi, dan kreasi. Pertama adalah inovasi gitu ya. Setelah banyak film yang dibuat, ada ribuan, bahkan ratusan ribu film yang dibuat di Indonesia, kira-kira apa yang bisa ditampilkan secara original, jadi yang punya nilai yang bagus gitu, yang berbeda dengan yang sudah dibuat sebelumnya. Apa yang buat menarik di sana? Sehingga anak-anak milenial sekarang atau kalian itu banyak yang mau nonton gitu ya, dan seterusnya, sehingga film itu akan tertarik baik secara menarik ya, baik secara cerita, pengemasannya, teknologinya, ya marketingnya, ya, sehingga banyak yang mau nonton ini gitu. Nah, ini langkah membuat storyboard. Jadi ini adalah langkah-langkahnya, ya. Mulai start, title, first time user, navigation help, dan seterusnya. Kemudian objectivity, ada menunya, introduction. Kemudian di interaction nanti ada introduction on first ID card part sampai practice. Lalu ada introduction of press of card part sampai practice, dan seterusnya, dan seterusnya. Tentu ini tidak baku ya, bukan sebuah harga mati, nanti bisa berkembang. Ini contoh saja, contoh membuat iklan automobil. Jadi ini kan contohnya, bagaimana membuatnya, ya. Jadi buat diagram dulu umumnya, nanti kamu lebih masuk ke dalamnya. Dan seterusnya, nanti bisa kamu baca di slide yang nanti akan saya bagikan ya, pahami baik-baik. Saya rasa ini latihan sebenarnya kalau kita tatap muka ya. Jadi kalau tatap muka ada artinya buat kelompok, di 2 orang buat storyboard, menekan flowchart, temanya bebas. Tapi ini latihan biasa yang bisa kamu kerjakan untuk latihan di rumah. Tentang temanya apa, lalu kamu buat pakai flowchart ya. Saya buat ini langkah pertama apa, babak pertama menceritain apa, babak kedua ceritain apa. Nah, mulai belajar analisis gitu ya, belajar analisis. Baik, itu pembahasan tentang storyboard, bagaimana pentingnya. Jadi tujuan dari pembuatan materi ini adalah bagaimana pentingnya storyboard. Jadi sekali lagi saya ulang, jadi kalau kamu buat tugas akhir sebuah atau proyek apapun tentang film atau multimedia, pertama buatlah storyboard ya. Capek Pak, susah, betul, tapi lebih capek lagi kalau kamu udah syuting ulang lagi gitu ya. Kalau nggak ada storyboard ada kemungkinan ngulang syuting, dan ngulang syuting itu yang bikin capek. Karena melibatkan banyak orang. Kalau storyboard sendiri kan cuma 1, 2, 3, 4 orang. Tapi kalau syuting udah puluhan orang, bahkan ratusan orang yang terlibat. Ya, jadi itu storyboard jadi sangat penting. Ya, ini juga bakal tahun depan kalau kamu nanti buat proyek akhir, tugas akhir, kalau minat ke multimedia, storyboardnya juga. Ya, ada beberapa kandidat kamu, Pak, Bapak mau jadi pembimbing saya mau buat tugas saya tentang pembuatan film animasi. Ya pasti saya ngomong buat storyboardnya dulu. Gimana buat storyboard? Baru kita discuss selanjutnya gitu ya. Baik, itu yang saya sampaikan di materi tentang storyboard. Selanjutnya adalah kita pengenalan Premiere Pro dengan menggunakan tugas ya. Jadi mengajukan tugas. Bentar. Ada pertanyaan barangkali tentang storyboard? Saya persilahkan. Ada? Seperti biasa, tidak ada. Jadi kali ini banyak pendiamnya dibanding aktifnya ya. Baik, saya akan lanjut karena ini mendekati sholat Jumat sekitar sekarang udah 11:27.
Karena masuk ke apa ya, materi tentang Premiere-nya. Jadi Premiere-nya sendiri versinya yang masih rendah ini. Kalau ada Premiere yang baru, saya sama dengan yang kemarin untuk After Effects saya 2017 ya. Nah, untuk Premiere Pro-nya juga sama. Nah, kalian mana yang bagus? Nah, ini materi awal banget ya kita belajar. Jadi welcome to the jungle. Jadi untuk mengetahui dasar-dasar atau fundamental video editing di Premiere Pro. Nah, silakan ikuti tutorialnya. Jadi yang dasar-dasarnya dulu. Kamu akan belajar masalah nanti pembuatan penulisan di dalam sebuah video ya. Kemudian nanti menggabungkan antara video 1 dengan video 2 digabungkan ya. Kemudian nanti akan penulisan sebuah tulisan di akhir gitu. Nah, di mana aja ya. Nah, ini basic-basicnya sudah dijelaskan, pelan-pelan kamu ikuti langkah-langkahnya. Sekali lagi bisa jadi ada yang tidak sesuai, ya tidak sama karena memang versi yang berbeda, tapi nanti kamu bisa cari, bisa lihat, bisa menyesuaikan, cari di googling ya, mana yang fitur yang mungkin yang sesuai dengan versi kamu. Nah, nanti bagaimana ngimport data, lalu dan seterusnya ya. Ada merangkai data, footage, masukkan data ke timeline, dan seterusnya sampai nanti di akhir kamu akan buat sebuah teks atau title di Premiere Pro ya. Cara buatnya gimana? Nah, lalu copy efek ke semua video ya. Jadi ada efeknya. Dan ini cukup banyak ya, ada 18 halaman. Lalu ke render, jadi belajar ke render. Sekali lagi pelan-pelan ya. Jadi mengerjakannya pelan-pelan, jangan terburu-buru. Nanti di tugasnya kamu ngambil beberapa rangkaian video dari cuplikan-cuplikan. Bisa kamu ambil sendiri pakai kamera handphonemu. Saya mau cerita tentang misalnya kondisi sebuah jalan atau suasana jalan di kompleks saya, mulai dari pintu masuk sampai nanti pintu keluar misalnya. Nah, berarti nanti kamu tinggal welcome to my village gitu ya, bisa aja judulnya begitu. Pelan-pelan tapi ya dibuatnya pakai kamera kamu. Jadi videonya diambil berapa detik ya. Karena nanti ngerendernya takutnya kalau kelamaan nanti berat ya. Kemudian saya mau tampilkan juga hasilnya ya. Sebentar. Oke. Nah, ini adalah hasil akhir dari pembuatan video Welcome to the Jungle tadi ya. Jadi kita lihat seperti ini. Oh, ini yang model baru. Ya, sesingkat itu ya. Ini yang buku yang baru ya sebenarnya. Buku yang lamanya sebentar. Yang tadi sesuai dengan buku ya. Nanti dua-duanya saya tampilin juga deh nanti di link deskripsi YouTube-nya ya. Bentar. Oh,
Dia bentuknya masih belum AVI, jadi masih dibentuk Premiere Pro-nya. Lagi loading ya. Oh ini sorry. Nah, ini ya. Nah, oke. Jadi nanti kamu gabungkan antara beberapa video, kemudian nanti ada tulisan teks di situ, belajar itu, lalu nanti ada penambahan suara. Nah, semua bahannya nanti saya kasih di link deskripsi di YouTube. Silakan kamu olah gitu ya, olah, buat seperti ini. Langkah-langkahnya seperti di dalam paparan tadi di PDF yang saya tadi sampaikan gitu ya. Nah, nanti tugasnya kamu ngambil tema yang berbeda, tidak selalu harus yang jam pikir yang berat-berat, ringan aja. Misalnya tadi ya tentang suasana komplek rumah, suasana kamar kamu bisa kamu mau expose boleh, atau misalnya kamu mendapat di mana gitu ya, mau cerita tentang kucing kamu apa aja boleh gitu. Jadi intinya hanya video digabungkan, dikasih teks, lalu kasih musik gitu ya. Itu aja sebenarnya intinya. Tentang temanya bebas ya, tentang temanya bebas. Makanya buat storyboardnya dulu, tulisan sederhana aja. Sederhana, pengen gambarin apa. Mulai sekarang mulai dilatih. Ya, mulai dilatih, nanti kamu akan ambil berapa. Kalau dari durasinya cuma 33 detik ya yang film tadi. Jadi cari yang jangan dibawa sampai semenit gitu. Jangan sampai di atas menit. Jadi cari yang lebih singkat ya. 30, 40, paling tinggi 1 menit lah boleh. Takutnya nggak rendernya lama gitu ya. Baik, saya rasa itu untuk tugas belajar untuk Premiere Pro yang pertama gitu ya. Kalau ada yang pertanyaan tentang tugasnya boleh disampaikan, silakan. Apa cukup jelas? Untuk hashtagnya apa Pak untuk hashtag untuk tugas? Diulang pertanyaannya, maaf. Hashtag untuk tugasnya apa Pak? Step langkah. Gimana? Hashtag, hashtag. Ya ampun. Kalau kemarin animasi apa? Ingat nggak yang animasi kemarin? Prak animasi 1 Pak kemarin. Ya berarti sekarang tugas prak mulmet. Tugas 1 prek mulmet 1 gitu aja. Bisa dipahami? Tugas 1 ada di ini ya, di chat ya. Tugas 1 prek mulmet 1. Jadi nanti tugas 2 prek mulmet 2. Kemarin tugas 1 animasi aja ya, tugas 1-nya ya. Tugas 1 animasi. Tolong dirubah ya yang animasi. Jadi nanti tugas 2, tugas 3 gitu. Prek praktikum multimedia 1. Oke.
Oke, cukup? Kak, mau nanya, Ya. kalau ada misalnya ada beberapa video yang diambil dari internet, boleh nggak, Pak? Asal sesuai dengan tema kamu aja. Boleh. Sesuai Iya, Pak. boleh. Tapi yang paling bagus adalah ngambil sendiri pakai HP ya. Supaya originalnya kelihatan. Tapi kalau terpaksa nggak bisa, ya udah gitu. Hafiz Jovanka, nanya apa? The raise hand. Kalau nggak bisa ngomong karena soundnya bermasalah, bisa di chat. Apa, Hafiz? Malah ngeliatin loteng ini, si Hafiz. Kamu nanya, Hafiz? Nggak sengaja kepencet. Baik, ya udah. Saya rasa itu ya untuk pertemuan kuliah pada siang hari ini. Mudah-mudahan tadi storyboardnya sudah disampaikan, kemudian nanti materi tentang tugasnya pertama sudah disampaikan modulnya. Selamat mengerjakan. Jadi di mata kuliah saja udah 2 tugas, saya nggak tahu di mata kuliah yang lain. Jadi usahakan untuk bisa mengerjakannya sebaik-baiknya, ya atur waktunya. Paling akhir adalah hari Jumat pagi lah. Jumat pagi kamu posting. Jadi sebelum tugas ini dimulai ya minggu depan. Kalau ada yang tidak mengerti atau tidak paham bisa kamu tanyakan ke teman kamu. Jangan sampai dikerjakan. Jadi nanya boleh, konsultasi boleh, bareng-bareng dikerjakan ya, gitu ya. Jadi supaya lebih kamu dapat ilmunya. Ya. Saya rasa itu. Kalau ada kesulitan yang lain atau pertanyaan-pertanyaan lain bisa dimasukkan di grup WhatsApp. Yomanda, mau ditanyakan? Pak, kalau videonya itu cuplikan main game tuh boleh dah, Pak? Boleh aja, terserah gitu ya. Tapi jangan terlalu lama ya. Jadi karena di bawah semenit, jadi diatur lah. Ya, silahkan, bebas. Boleh-boleh aja. Ya jangan terlalu lama. Dan ada tujuannya, maksudnya apa? Gitu. Ya, sekali lagi, nanti kamu belajar storyboard, tujuannya apa sih? Pertama tujuan dulu, kita buatnya untuk apa gitu. Itu yang paling penting. Ya, cuplikan game. Nah, cuplikan game itu kan berarti bukan tujuan sebenarnya. Itu kan udah masuk ke kontennya. Untuk apa kamu cerita tentang cuplikan game itu? Itu misalnya untuk menjelaskan jenis-jenis game misalnya, atau menjelaskan cerita tentang gamenya. Ada game apa misalnya, kamu ada yang sekarang game Hitman gitu ya, menceritakan tentang game Hitman ini apa, boleh, silahkan. Tapi jangan terlalu panjang, singkat aja, silahkan. Oke, cukup ya. Baik, itu aja kuliah kita pada siang hari ini. Terima kasih udah pada hadir, udah menunggu dari waktu yang tertunda dari pukul 9 tadi. Insya Allah kita akan ketemu di hari Rabu di mata kuliah animasi. Untuk masalah bahan, kemudian link bahan-bahannya ada di link deskripsi di YouTube yang insya Allah hari ini akan saya submit ya. Lihat di sana. Kemarin di YouTube-nya tuh ada yang nanya di animasi, Pak, linknya nggak bisa di-download. Jadi linknya tuh nggak bisa diklik, tapi kamu copy paste gitu. Copy paste itu akan ada. Ya, jadi bukan diklik gitu, tapi copy kemudian di paste di browsernya, nanti linknya akan di situ ada. Baik, itu aja. Terima kasih sudah hadir. Kita akhiri kuliah kita siang ini mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap jaga kesehatan, gunakan protokol kesehatan. Kalau memang harus keluar rumah, kita ketemu hari Rabu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pamit ya.